Emosi diciptakan berkembang hanya untuk satu tujuan spesifik, membuat kita hidup dan membuat kita merasa sedikit lebih baik. Hanya itu saja tujuannya. Emosi adalah mekanisme umpan balik yang mengatakan kepada kita apakah sesuatu itu sepertinya benar atau salah untuk kita. Hanya itu, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti halnya rasa sakit akibat menyentuh kompor yang panas mengajari Anda agar tidak menyentuhnya lagi, kesedihan karena kesepian mengajari Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa kesepian lagi. Emosi hanyalah sinyal biologis yang dirancang untuk mengarahkan Anda kepada perubahan yang bermanfaat. Tapi tolong pahami di sini, bukan maksud saya untuk memantik krisis paruh bayi Anda atau fakta bahwa ayah Anda adalah seorang pemabuk yang mencuri sepeda Anda ketika Anda masih umur 8 tahun dan Anda masih belum dapat melupakannya. Bukan itu ya. Tapi ketika itu terjadi pada Anda, kemudian Anda merasa sedih, itu karena otak Anda berkata bahwa di situ ada suatu masalah yang belum tersentuh dan tidak terselesaikan. Dengan kata lain, emosi negatif adalah suatu panggilan untuk bertindak. Dan ketika Anda merasakannya, itu karena seharusnya Anda melakukan sesuatu. Emosi positif itu sebaliknya, merupakan imbalan atas tindakan yang tepat. Dan ketika Anda mulai merasakannya, hidup Anda akan terlihat sederhana dan tidak ada hal lain yang layak dilakukan selain menikmatinya. Dan seperti hal-hal lainnya, emosi positif pun akan selalu berlalu, seiring dengan datangnya masalah-masalah baru. Emosi hanya sebagian dari persamaan di dalam kehidupan kita. Dan hanya karena sesuatu terasa enak, tidak berarti itu juga baik. Dan hanya karena sesuatu berasa tidak enak, bukan berarti juga itu buruk. Emosi hanya pelang penunjuk jalan, anjuran yang disampaikan oleh neurobiologi di dalam diri kita dan bukan sebuah perintah. Karena itu, sebaiknya kita tidak langsung mempercayai emosi kita sendiri. Malah, saya yakin kalau kita sebaiknya membiasakan diri untuk mempertanyakan emosi kita masing-masing. Banyak orang diajari untuk menekan emosi mereka demi berbagai alasan pribadi, sosial, ataupun budaya, terutama emosi negatif. Sedihnya, menyangkal emosi negatif berarti menolak mekanisme umpan balik yang membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Dan sebagai hasilnya, banyak individu yang tertekan ini berjuang menghadapi masalah mereka sepanjang hidup mereka. Dan jika mereka tidak bisa memecahkan masalah mereka tidak bisa bahagia. Ingat, ada alasan di balik rasa sakit ya. Namun ada orang-orang yang mengenali emosi mereka secara berlebihan. Semua hal dibenarkan hanya berdasarkan pada apa yang mereka rasakan. Seperti, oh, saya mematahkan kaca depan mobilmu karena saya sungguh merasa marah. Atau, saya pindah sekolah karena saya benci dengan dia. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi emosional tanpa dibantu penalaran agar tetap pada jalurnya, biasanya membuat rasa sesak di akhirnya. Ada dua makhluk yang selalu menyandarkan seluruh hidupnya pada emosi, yaitu balita dan anjing. Dan Anda tahu selain balita dan seekor anjing, yaitu tai di karpet. Obsesi dan perhatian yang berlebihan pada emosi akan menggagalkan kita karena alasan sederhana, yaitu bahwa emosi itu tidaklah kekal. Apapun yang membuat kita bahagia hari ini tidak akan membuat kita bahagia di hari esok, karena biologi kita selalu membutuhkan sesuatu yang lebih. Fiksasi terhadap kebahagiaan secara niscaya akan meminta kita untuk tiada habisnya mengejar sesuatu yang lain. Rumah baru, hubungan baru, tambah momongan, kenaikan gaji, dan sebagainya. Dan tidak peduli seberapa keras jeripaya yang telah kita keluarkan, kita akan bertemu pada semacam perasaan menakutkan yang serupa saat kita memulai semua ini, yaitu perasaan tidak cukup. Psikologi kadang menyebut konsep ini sebagai treadmill hedonisme. Idenya adalah bahwa kita selalu bekerja keras untuk mengubah situasi hidup kita, namun sebenarnya kita tidak pernah merasa sangat berbeda. Inilah mengapa masalah kita selalu berulang dan tidak dapat dihindari. Orang yang Anda nikahi adalah orang yang dengannya Anda beradu mulut. Rumah yang Anda beli adalah rumah yang Anda perbaiki. Pekerjaan idaman Anda adalah pekerjaan yang membuat Anda stres. Dan semua hal yang Anda dapat selalu melalui suatu pengorbanan. Apapun yang membuat kita merasa nyaman tak dapat disangkal, juga akan membuat kita merasa semakin buruk.
Apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita lepaskan. Dan apa yang kita ciptakan, pengalaman positif yang kita ciptakan akan menentukan pengalaman negatif kita. Ini adalah pil pahit yang sulit ditelan. Kita menyukai ide bahwa ada beberapa kebahagiaan yang pada akhirnya dapat kita capai. Kita menyukai ide bahwa kita dapat meringankan semua penderitaan kita secara permanen. Kita menyukai ide bahwa kita dapat merasa penuh dan puas dengan hidup kita selamanya. Tapi kita tidak akan mampu